Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Akil Farhani dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo para pejuang NIP, hari ini kita akan membahas prediksi soal TKP SKD terbaru, yang mana soal begini pastinya akan muncul di tes SKD nantinya. Total jumlah soal TKP yang akan kita bahas adalah 20 soal, akan tetapi pembahasannya akan kita bagi dalam 2 video. Jadi dalam satu video itu isinya 10 soal ya. Video ini adalah part pertama. 10 soal selanjutnya akan kita bahas di video pembahasan soal TKP SKD terbaru part kedua. Oke, let's begin. Soal yang pertama, Anda adalah seorang asisten ahli dari sebuah perusahaan yang tidak paham teknologi. Kemajuan IT menuntut Anda untuk membuat sistem baru dalam perusahaan Anda. Sikap Anda adalah, pilihan jawabannya, A. Menerima teknologi baru tersebut dengan meminta tolong ahli IT perusahaan mengajari Anda. B. Ikut mengembangkan teknologi tersebut dan meminta ahli IT di perusahaan Anda untuk mengajari Anda. C. Menerima teknologi baru tersebut dengan menyerahkan ahli IT dalam pengembangan teknologi yang ada dan Anda ikut andil di dalamnya. D. Ikut mengembangkan teknologi IT tersebut bersama ahli IT dari perusahaan Anda dan Anda membantu menggerakkan anggota lain. E. Menerima teknologi baru tersebut dan mengolaborasikannya dengan ide Anda. Soal ini bertujuan untuk mengetahui kemauan Anda untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman ya, dan terus maju dengan perkembangan zaman yang ada dan berkembang dengannya. Soal ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana sikap yang kita ambil ya, seiring dengan kemajuan IT dan posisi kita di dalam suatu perusahaan ya. Tentunya kita sebagai seorang asisten ahli harus bisa berkolaborasi dengan ahli IT dan kita juga harus ikut andil di dalamnya ya. Jadi pilihan yang paling tinggi poinnya adalah C, yaitu menerima teknologi baru tersebut dengan menyerahkan ahli IT dalam pengembangan teknologi yang ada dan Anda ikut andil di dalamnya. Soal yang kedua, Anda sedang mengerjakan sebuah tugas dengan suatu aplikasi. Tiba-tiba di tengah jalan aplikasi tersebut error, sehingga mengganggu pekerjaan. Sikap Anda adalah, pilihannya A. Langsung menutup aplikasi tersebut agar tidak banyak data yang hilang. B. Memanggil ahli IT dan menanyakan kepadanya. C. Menanyakan kepada teman yang pernah mengalami hal serupa. D. Terus mengerjakan dan berharap aplikasi akan kembali normal. Dan E. Menyampaikan kepada atasan dan meminta nasihat. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap Anda dalam memecahkan masalah secara cepat dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Dari seluruh pilihan jawabannya, tindakan yang bijak itu ada pada pilihan B dan C ya. Akan tetapi, pilihan B yaitu memanggil ahli IT dan menanyakan kepadanya, ini adalah pilihan yang memakan waktu ya, atau pilihan yang tidak bisa cepat dalam tindakan. Jadi yang paling tepat itu adalah yang C, yaitu menanyakan kepada teman yang pernah mengalami hal serupa. Karena tentunya kita lebih mudah menghubungi teman ketimbang menghubungi ahli IT. Dan tentunya teman kita kemungkinan besar pernah mengalami hal serupa. Jadi dia tentunya tahu ya bagaimana solusi yang terbaik. Oke, lanjut soal yang ketiga. Soal yang ketiga, Anda harus melaporkan pekerjaan dengan cepat dan komputer kantor yang biasanya Anda gunakan untuk membuat laporan mati sehingga yang tersedia hanya sebuah laptop baru yang penggunaannya belum Anda kuasai. Sikap Anda adalah, pilihannya yang A. Membuat laporan secara manual dan meminta orang yang bisa menggunakan laptop tersebut untuk mengalihkannya dalam bentuk laporan yang saya butuhkan. B. Segera memperbaiki komputer saya supaya bisa mengerjakan laporan. C. Meminta orang untuk mengerjakan laporan saya. D. Berusaha mengerjakan laporan dengan menggunakan laptop tersebut. E. Menunda pembuatan laporan sampai komputer saya dibetulkan oleh kantor. Tujuan dari soal ini juga sama ya dengan tujuan dari soal yang sebelumnya, yaitu untuk mengetahui kemampuan Anda dalam menyelesaikan masalah secara cepat dan bijaksana dalam mengambil keputusan.
Dari semua jawabannya, pilihan yang paling bijak ada pada pilihan D dan A ya. Akan tetapi, pilihan yang A itu memakan waktu yang lama alias tidak cepat ya. Karena membuat laporan secara manual dan kemudian meminta orang untuk menggunakan laptop tersebut untuk mengalihkannya dalam bentuk laporan yang kita butuhkan, itu memakan waktu 2 kali kerja. Jadi tentunya yang paling tepat itu adalah yang D ya, berusaha mengerjakan laporan dengan menggunakan laptop tersebut. Laptop dengan komputer itu tidak jauh berbeda ya cara penggunaannya. Tentunya jika kita menguasai cara penggunaan komputer, kita juga akan mudah beradaptasi dengan penggunaan laptop. Soal yang keempat, Anda mengerjakan tugas koreksi laporan kantor yang harus selesai besok pagi. Tiba-tiba, sahabat datang dengan muka cemberut dan tampaknya ingin curhat atau mencurahkan isi hati ya kepada Anda. Sikap Anda adalah pilihannya yang A menanggapi dan memberi berbagai alternatif penyelesaiannya. Yang B meneruskan koreksi laporan dan tidak memperdulikan keinginan teman saya. C mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. D dengan menyesal tidak mendengarkan keluhannya. E terus mengoreksi laporan sambil sesekali mendengarkan ceritanya. Soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda dalam menentukan urutan prioritas secara bijak ya. Yang mana harus didahulukan dan yang mana yang bisa dinomorduakan. Jika kita dihadapkan pada berbagai pilihan yang ada. Dari semua pilihan jawabannya, sikap yang paling bijak yang bisa kita ambil adalah pilihan yang E ya, yaitu terus mengoreksi laporan sambil sesekali mendengarkan ceritanya. Karena tentunya di dalam kehidupan di dunia ini, selain kita bekerja, kita juga butuh yang namanya relasi atau teman ya. Walaupun begitu, kita tidak perlu juga mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian sampai meninggalkan pekerjaan yang kita lakukan. Apalagi pekerjaan kita itu deadline-nya itu besok ya, atau wajib diselesaikan di esok hari. Jadi, pilihan yang paling tepat untuk kita ambil adalah terus mengoreksi laporan sambil sesekali mendengarkan ceritanya. Kita lanjut ke soal yang kelima. Kerja keras dan cermat merupakan wujud upaya untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Anda adalah pilihannya A. Bekerja dengan standar hasil yang tinggi. B. Pekerjaan yang menumbuhkan kreativitas baru. C. Pekerjaan rutin. D. Pekerjaan yang menantang. Dan E. Bekerja tanpa mengenal lelah dan pamrih. Jadi, soal ini tujuannya adalah untuk mengetahui kemauan Anda dalam memiliki etos kerja yang tinggi dan kemampuan Anda untuk memberikan hasil terbaik untuk organisasi Anda. Jadi, pilihan jawaban yang memiliki nilai tertinggi adalah yang A ya, yaitu bekerja dengan standar hasil yang tinggi. Karena tentunya ini adalah bentuk dari kerja keras dan memberikan manfaat terbaik bagi organisasi kita. Soal yang keenam, Anda mengikuti berbagai kursus selain sekolah formal agar Anda bisa tampil percaya diri di hadapan orang lain. Menurut Anda adalah pilihan jawabannya yang A, perasaan rendah hati tidak selalu negatif. B, setiap orang pasti mempunyai perasaan positif atau negatif pada saat berhadapan dengan orang lain. C, perasaan rendah hati terhadap orang lain kadang diperlukan untuk membangun kepercayaan diri. D, perasaan rendah hati muncul pada suatu kesempatan tidak perlu dirisaukan. E. Tidak mempunyai perasaan rendah hati berarti sombong. Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui sikap Anda dalam upaya membangun rasa percaya diri ya. Dengan memiliki perasaan rendah hati, tentunya itu akan meningkatkan rasa percaya diri kita. Sikap rendah hati adalah sikap yang mana kita tahu bahwa diri kita itu mampu, akan tetapi kita tidak sombong dan tidak merendahkan orang lain ya. Dari semua pilihan jawabannya, ini yang paling tepat adalah yang A, yaitu perasaan rendah hati tidak selalu negatif. Lanjut ke soal yang ketujuh, kampung Anda akan menjadi bagian dari lokasi sebuah perusahaan besar. Penduduk menilai perusahaan itu nantinya hanya akan membawa dampak negatif lebih banyak bagi penduduk. Anda diminta untuk menyampaikan sikap penduduk yang menolak perusahaan ini di hadapan anggota dewan dan Pak Bupati. Sikap Anda adalah pilihannya A. Awalnya saya merasa tegang, namun selanjutnya saya dapat bersikap tenang. B. Saya tidak dapat fokus dan kehilangan kata-kata yang hendak saya sampaikan. C. Saya merasa cemas ketika waktu berbicara semakin dekat. D.
Saya menganggap kesempatan berbicara ini sebagai latihan, meski saya sadar kekurangmampuan saya. Saya menolak mewakili kampung saya. Soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda dalam menindaklanjuti secara bijak suatu kepercayaan yang telah diberikan dan kemauan Anda untuk memberikan yang terbaik atas kepercayaan yang telah diembankan kepada Anda. Dari semua jawabannya, yang paling tepat itu adalah yang A ya, yaitu awalnya saya merasa tegang, namun selanjutnya saya dapat bersikap tenang. Tentu ya kita merasa tegang karena itu adalah pertama kalinya kita menjadi perwakilan dalam menyampaikan sikap dari penduduk kampung kita ya. Akan tetapi tentunya jika kita merasa ini adalah kepercayaan yang mulia yang diberikan oleh teman-teman kita, maka kita harus mampu dan merasa tenang ya di dalam menyampaikan sehingga yang kita sampaikan itu adalah benar-benar bisa mewakili semua suara atau pendapat dari teman-teman kita. Lanjut ke soal nomor 8. Bagi Anda, untuk menjadi pegawai negeri sipil yang sukses, Anda harus A. Mengikuti perintah dan arahan pimpinan secara loyal dan penuh kepatuhan. B. Melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja tinggi. C. Mengembangkan hal-hal baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya. D. Menciptakan hubungan baik dengan setiap orang, rekan kerja, dan pimpinan. Bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Soal ini tujuannya adalah untuk mengetahui kemauan Anda dalam mencari cara meraih kesuksesan. Tentunya dengan menjunjung tinggi integritas, etos kerja, kinerja yang baik, dan hasil yang terbaik juga ya. Jadi dari semua pilihan jawabannya yang paling tepat itu adalah B, yaitu melakukan pekerjaan yang terbaik dengan standar kinerja yang tinggi. Lanjut ke soal yang ke-9. Anda ditawari pimpinan untuk melanjutkan studi di provinsi lain atas biaya perusahaan. Saat ini, Anda baru saja dikaruniai bayi kembar yang masih membutuhkan perhatian Anda. Sikap Anda adalah pilihan jawabannya yang A. Menolak tawaran tersebut. B. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikutkan keluarga yang merupakan tanggung jawab saya. C. Menerima tawaran tersebut dengan permohonan agar keluarga dapat ikut saya dengan tambahan biaya hidup. D. Menolak tawaran tersebut namun memohon kebijakan pimpinan jika ada kesempatan lagi saya diikutkan. Menerima tawaran tersebut dan dengan berat hati meninggalkan keluarga. Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui kemampuan Anda memutuskan secara bijak dan menyeluruh ketika dihadapkan pada beberapa pilihan yang penting ya. Nah, pada kasus seperti di soal ini, melanjutkan studi itu adalah hal yang sangat berharga dan kesempatan emas ya. Namun di sisi lain, kita baru saja dikaruniai bayi kembar yang masih membutuhkan perhatian Anda. Jadi, sikap yang paling tepat dan bisa menghandle kedua kondisi di atas ya, adalah menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi mengikutkan keluarga yang merupakan tanggung jawab saya. Soal yang ke-10, Anda ditugaskan pimpinan untuk menjadi notulen dalam rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Sikap Anda adalah A. Berusaha menghindari rekan yang membujuk untuk mengetahui hasil keputusan rapat. B. Dengan bangga saya akan menceritakan kepada rekan sejawat saya hasil keputusan rapat. C. Memberitahukan anggota keluarga hasil keputusan rapat. D. Memberitahu sahabat saya di kantor hasil keputusan rapat. Dan tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Tujuan dari soal ini adalah untuk mengetahui kemampuan Anda dalam menjaga kepercayaan yang telah diberikan dengan profesional. Kita sebagai notulen bukanlah orang yang berhak untuk mengumumkan hasil dari suatu rapat. Kita hanya merangkum apa yang dibicarakan dan apa kesimpulan yang ada di dalam rapat tersebut. Jadi kita tidak berhak ya untuk memberi pengumuman secara resmi maupun non-resmi ya. Yang berhak memberi pengumuman adalah para atasan. Jadi pilihan yang paling tepat adalah yang E ya, yaitu tidak akan membocorkan hasil keputusan rapat karena bukan wewenang saya. Cukup sekian dulu pembahasan soal kita untuk hari ini. Semangat terus untuk belajar ya karena waktu semakin dekat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Akil Farhani dan nyalakan lonceng notifikasinya.